Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita kembali akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dalam Renungan 79 hari ini. Tetapi sebelum itu kita akan sama-sama mengucapkan salam revival bersama dengan saya. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal 21 ayat 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, keinginan. Orang hidup tidak akan lengkap kalau dia tidak mempunyai keinginan, ya. Tentu saja selama kita hidup kita pasti ada keinginan-keinginan tertentu, entah itu keinginan besar atau keinginan kecil, entah itu keinginan untuk kita meraih sesuatu atau untuk membeli sesuatu. Yang jelas bahwa keinginan itu adalah merupakan hal yang wajar selama hal-hal itu adalah kita masih mampu untuk meraihnya atau mendapatkannya, ya. Itulah sebabnya tidak semua keinginan itu Bapak Ibu berguna atau bermanfaat bagi kita. Itu sebabnya waktu kita punya keinginan, kita akan benar-benar memikirkannya. Apakah keinginan itu merupakan sesuatu yang bermanfaat atau berguna bagi kita ataukah tidak. Karena itu kita harus dapat membedakan rasa ingin yang kita rasakan itu supaya bukan keinginan-keinginan yang tentunya hanya akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Ada dua macam keinginan yang saya catat yang sering kali itu timbul di dalam hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Yang pertama yang saya catat adalah keinginan yang baik. Keinginan yang baik tentu saja ini adalah keinginan yang sifatnya, yang saya catat, keinginan yang sifatnya pertama menyenangkan hatinya Tuhan, ya. Keinginan yang menyenangkan hatinya Tuhan tentu saja kalau Bapak Ibu punya kerinduan atau keinginan, oh saya ingin melayani di gereja, saya ingin terlibat di regu doa, atau saya ingin bergabung di grow di tempat di mana saya berada, saya ingin bergabung dalam tim besuk atau penyambut jemaat. Ini adalah kerinduan atau keinginan yang baik karena kita ingin melayani Tuhan dan ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Ini tentu saja menjadi keinginan yang baik yang bisa kita tumbuhkan, yang bisa kita tambahkan dan kita kembangkan menjadi keinginan-keinginan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kemudian keinginan yang baik ini juga yang saya catat adalah keinginan yang bermanfaat. Baik bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Keinginan misalnya, keinginan supaya kita bisa bekerja sama dengan orang lain secara baik, ya. Karena tidak semua orang tentunya bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Nah, waktu kita memiliki keinginan untuk kita bisa bekerja sama dengan orang lain, itu bukan hanya menguntungkan diri kita tetapi menguntungkan orang lain, ada saling menguntungkan, ya. Bekerja sama. Kemudian juga keinginan untuk kita berbuat baik, menolong sesama, membantu, mengasihi, kepedulian kepada sesama atau menolong orang-orang yang lemah, ya. Nah, tentu saja ini adalah perbuatan yang baik, keinginan yang baik yang bisa kita terus kembangkan, ya. Kemudian juga kita mungkin memiliki keinginan yang sifatnya berupa barang, ya, mengingini sebuah barang, maka kita melihat membeli barang atau menginginkan barang, kita akan melihat, memperhatikan barang yang berguna atau barang yang bermanfaat. Dan tentu saja waktu kita menginginkannya,
kita melihat kondisi kita, apakah kita mampu untuk membelinya, kita mampu untuk memilikinya, ini juga menjadi pertimbangan. Jadi kalau kita memiliki keinginan, dan keinginan itu adalah keinginan yang baik, menginginkan sesuatu yang baik, tentu saja kita akan mempertimbangkannya dan pasti kita juga berusaha untuk meraihnya atau melakukannya. Keinginan yang baik ini juga sifatnya mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Ada keinginan-keinginan, soalnya Bapak Ibu ya, keinginan-keinginan yang ternyata tidak mendatangkan damai sejahtera. Tetapi kalau kita memiliki keinginan yang baik, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, ini juga bisa mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Yang kedua ya, bentuk keinginan, dua macam keinginan. Kalau yang pertama adalah keinginan yang baik, yang kedua tentu saja lawannya itu adalah keinginan yang tidak baik. Keinginan yang tidak baik ini sifatnya tentu saja merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun juga bisa merugikan orang lain atau merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu sebabnya misalnya Bapak Ibu, waktu kita menginginkan hal-hal yang menjadi kepunyaan orang lain, misalnya sebagai seorang istri tetapi menginginkan suaminya orang lain, ya, perselingkuhan terjadi. Ini adalah mendatangkan dosa. Ini adalah keinginan yang tidak baik. Atau juga sebaliknya, suami-suami yang sudah punya pasangan menginginkan istrinya orang lain. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau mengingini milik sesamamu, entah itu mungkin pasangan ataukah itu harta, kekayaan, barang-barang yang dimiliki. Kalau ingin memiliki seperti, maksudnya mirip ya, bukan miliknya orang itu yang kita inginkan, itu tidak apa-apa ya, asalkan kita bisa mencapainya ya. Kalau barang bisa membelinya ya. Mungkin kalau saya ingin mempunyai istri yang baiknya seperti si A atau si B, tidak apa-apa, tapi tidak menginginkan orang tersebut ya Bapak Ibu. Tentu saja ini adalah mendatangkan dosa. Kemudian juga keinginan yang tidak baik itu kita menginginkan kejatuhan orang lain, kecelakaannya atau mungkin kebangkrutannya mungkin ya Bapak Ibu. Ini hal-hal yang kita melihat akan mengalami kepuasan jikalau orang yang tidak saya sukai itu dia jatuh sejatuh-jatuhnya mungkin ya. Ini tentu saja keinginan yang tidak baik ya. Kemudian kalau kita melihat mengapa keinginan-keinginan yang tidak baik itu jangan sampai menguasai kita, karena keinginan yang tidak baik itu adalah sesuatu yang bisa menyusahkan diri kita sendiri. Menginginkan sesuatu, barang dan sebagainya di luar kemampuan, ini juga adalah keinginan yang tidak baik Bapak Ibu. Karena kita tahu kalau kemampuan kita mungkin hanya bisa sampai sekian, kemudian kita berharapnya terlalu lebih ya. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang sepatutnya engkau pikirkan. Itu sebabnya kita harus belajar berpikir sedemikian rupa sesuai kemampuan kita tentunya. Nah, keinginan yang tidak baik seringkali terjadi karena manusia dia menginginkan hal-hal di luar kemampuannya atau lebih tinggi dari kemampuannya, sehingga dia mencelakakan dirinya sendiri, membahayakan dirinya sendiri. Keinginan ini adalah merupakan bagian dari jiwa yang juga diciptakan oleh Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan untuk kita dapat memikirkan segala sesuatu, untuk kita dapat mengendalikan apa yang menjadi keinginan kita. Kita punya keinginan tidak salah, tetapi akan menjadi salah kalau keinginan kita itu memiliki akibat yang fatal, di luar kemampuan atau justru menghancurkan hidup kita sendiri. Keinginan yang baik akan menghasilkan kebaikan, keinginan yang tidak baik tentu itu justru bisa menghancurkan kita. Apa yang harus kita lakukan dengan keinginan kita? Tentu saja kita harus mengendalikannya. Yang tahu mampu atau tidaknya kita itu adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya bagaimanakah besar kecilnya keinginan kita, kita harus dapat menguasai diri, mengendalikan diri kita dari keinginan-keinginan supaya kita
melaksanakan keinginan atau melakukan keinginan itu sesuai dengan kemampuan yang sewajarnya bagi kita. Amsal 25 ayat yang ke-28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sungguh sangat mengerikan Bapak Ibu kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita yang tidak baik. Itu bisa menghancurkan kita. Seperti kota dikatakan yang roboh temboknya. Orang yang punya keinginan berlebihan adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Pengendalian diri itu dimulai dari mana? Pengendalian diri dimulai dari cara berpikir kita, pola pikir kita. Waktu kita berpikir sesuatu, maka itu akan turun ke dalam hati yang bisa menguasai diri kita sehingga kita mempunyai keinginan. Itu sebabnya kita mengontrol, mengendalikan pikiran kita supaya keinginan-keinginan kita juga dapat terkendalikan. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-14. Mengapa banyak orang hancur? Mengapa banyak orang lemah? Dalam Yakobus 1 ayat 14 ini dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kalau kita jatuh, mari kita akan periksa apakah karena kita tidak bisa mengendalikan diri atau menguasai diri. Kita setiap hari diuji, dicobai, ya. Tidak selalu kita bisa menyalahkan kepada iblis. Oh, aku seperti ini karena iblis gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi godaan terbesar, lawan kita terbesar adalah keinginan kita sendiri, Bapak Ibu. Waspadalah dengan keinginan kita supaya setiap hari kita tahu keinginan kita itu baik atau tidak baik. Bahayanya keinginan yang tidak baik atau keinginan yang tidak terkendali, Bapak Ibu, itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa dan juga membahayakan diri kita sendiri, ya. Tentu saja banyak hal. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman waktu tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan keinginan diri sendiri, Bapak Ibu bisa mengerti apakah akibatnya atau apakah dampaknya. Menyeret kita jatuh dalam dosa atau itu juga hal-hal yang bisa membahayakan kita. Seperti contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu dalam Yosua pasal 7. Dosa akan dia menginginkan barang-barang jarahan yang seharusnya tidak boleh diambil, dan itu menjadi sebuah jarahan yang harusnya akan menjadi korban bagi Tuhan, ya. Nah, itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Akan ini, karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia mengambil barang-barang jarahan dari kota Ai, maka dampaknya selain dirinya sendiri dia dihukum, tetapi bukan hanya dia saja, tetapi seluruh keluarganya, anaknya, ya. Istri dan anak-anaknya dilempari batu dan kemudian juga dibakar di lembah Akor. Nah, ini adalah suatu contoh yang mengerikan Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan dampaknya, imbasnya bukan hanya berlaku bagi diri kita sendiri saja. Orang yang di sekitar kita atau bisa jadi keluarga kita atau anak-anak kita. Waktu kita memiliki keinginan yang tidak terkendali dan membawa kita jatuh di dalam dosa atau membawa kita kepada peristiwa yang membahayakan, maka dampaknya bisa fatal, bisa terjadi sampai kepada orang-orang yang ada di terdekat kita. Karena itu Bapak Ibu, berhati-hatilah dengan keinginan kita. Lihat dan perhatikan, kendalikan diri dari keinginan-keinginan yang mungkin tidak wajar atau di luar kemampuan kita. Keinginan bisa mensukseskan, tetapi juga bisa menghancurkan. Karena itu perhatikanlah apa yang menjadi keinginanmu, supaya keinginanmu adalah keinginan yang memuliakan nama Tuhan dan juga mendatangkan damai sejahtera bagi kita semuanya.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dan ingin menyampaikan kesaksian atau Bapak Ibu ingin menyampaikan doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bersama-sama sebagai keluarga di dalam Tuhan saling mendoakan, saling mendukung, dan kita boleh saling berbagi kasih. Puji Tuhan, mari kita akan tutup renungan ini dengan kita tundukkan kepala berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Apa yang baik yang Engkau kerjakan dalam hidup kami supaya kami juga meresponinya dengan baik, untuk kami belajar menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga GBDI El Shaddai Tuhan, kalau saat ini di antara mereka memerlukan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau di antara umat-umat-Mu ada yang sementara bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena pekerjaan, kebutuhan ekonomi, kami berdoa Tuhan yang menjadi sumber jawaban, Engkau yang senantiasa ada di tengah-tengah umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya umat-umat-Mu senantiasa untuk terus memperhatikan akan Engkau. Lalukanlah mata umat-umat-Mu daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah umat-umat-Mu dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.